Annyeonghaseyo. Sekarang kita akan belajar en atau nende. Jadi en atau nende ini diartikan dan, tetapi, jadi, selama, dan lain-lain. Jadi en sama nende ini artinya opsional ya. Terus en sama nende itu dipakai untuk menunjukkan keadaan dan latar belakang dari kalimat yang mengikutinya. Tergantung konteksnya, juga bisa mengekspresikan beragam arti seperti perbandingan, alasan, dan waktu. Nah, kita lihat satu persatu cara penggunaannya. Yang pertama, baekhyung. Baekhyung itu latar belakang atau situasi. Jadi kalau di latar belakang atau situasi, en sama nende itu sifatnya opsional. Ini bersifat opsional. Biasanya dijadikan sebagai tanda koma. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama di sini ada 우리 집에서 파티를 합니다. 파티를 합니다 melakukan pesta, 집에서 di rumah, 우리 kami. Terus kalimat yang kedua di sini ada 오시겠어요? Akankah datang? Nah, terus posisi nende-nya itu nanti ada di tengah dua anak kalimat ini. Di sini ya. Nah, kalimatnya jadi seperti ini. 우리 집에서 파티를 한대. 오시겠어요? 파티를 melakukan pesta. 집에서 di rumah uri kami. Nande di sini diartikan koma ya, atau nggak perlu diartikan. 오시겠어요? Akankah datang? Melakukan pesta di rumah kami. Akankah datang? Seperti itu. Nah, terus contoh lain. 이 가방이 무거운데 좀 도와주시겠어요? 이 가방이 무거운. Tas ini berat. 좀 도와주시겠어요? Akankah membantu atau bisakah membantu 좀 sedikit? Nah, di sini pakainya yang mien de ya. Kalau ini pakai nende karena depannya itu merupakan kata kerja. Nah, di sini pakai mien, jadi pakai yang huruf N ya, bacim N karena depannya itu merupakan kata sifat. Mugo berat, mukobda ya, dari kata dasar mukobda yang artinya berat. Nah, itu kan merupakan kata sifat. Jadi kalau kata sifat pakainya yang mien de atau en yang ada itu ya, en de. Terus kalau yang kata kerja pakainya nende. Terus di sini contoh yang kedua, di sini kan ada nanende ya. Nah, ini akhiran lampau. Kalau akhiran lampau juga pakainya yang nende. Kita lihat contoh yang kedua ini. 컴퓨터가 고장이 나는데 고칠 수 있어요? komputer 고장이 rusak. 고칠 수 있어요? 수 있어요 apakah bisa? 고치 memperbaiki. Komputernya rusak. Apakah bisa memperbaikinya? Nah, terus yang kedua, fungsinya itu sebagai iu, alasan. Jadi nende itu diartikan jadi, ya, artinya jadi karena merupakan sebuah alasan. Kita lihat contohnya. Yang pertama ini ada 늦었어요, telah terlambat. Terus kalimat yang kedua, 택시를 타고 가세요. 가세요 pergilah, 타고 dengan naik, taksi. Nah, terus kalimatnya berubah seperti ini. 늦었는데 택시를 타고 가세요. 늦었 telah terlambat. Nende jadi 가세요 pergilah, 타고 dengan naik, taksi. Telah terlambat atau telat.
Jadi pergilah dengan naik taksi. Nah ini kan alasan ya, alasan orang ini naik taksi atau ya benar naik taksi itu adalah karena telat. Jadi perginya naik taksi. Terus kita lihat contoh lain. 오늘은 시간이 없는데 내일 만납시다. 오늘은 hari ini 시간이 없. Tidak ada waktu. 근데 jadi 내일 만납시다. 만납시다 mari bertemu neil besok. Hari ini tidak ada waktu. Jadi mari bertemu besok. Nah, alasan orang ini bilang mari bertemu besok karena adalah hari ini itu nggak ada waktu. Terus contoh lain, 기계가 위험한데 조심하세요. 기계가 mesin 위험하 berbahaya. Ande jadi 조심하세요 berhati-hatilah. Mesinnya berbahaya, jadi berhati-hatilah. Bisa dilihat ya di sini 위험하 itu merupakan kata sifat, jadi pakainya niente. 위험한데. Nah, terus kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu ada 대조 yang merupakan perbandingan. Jadi nende ini, ende sama nende itu bisa digunakan sebagai perbandingan yang memiliki arti tetapi. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama di sini ada dua kalimat ya. Kalimat yang pertama itu ada 저는 노래는 잘 부릅니다. plus 춤을 잘 못 춥니다. 저는 saya 노래는 잘 부릅니다. Ini bisa diartikan pandai bernyanyi atau bisa juga diartikan bernyanyi dengan baik. Nah, di sini ada 춤을 잘 못 춥니다. Tidak bisa menari dengan baik. Nah, ini kan merupakan dua topik yang bisa dibandingkan ya, bisa bernyanyi tapi nggak bisa menari. Nah, makanya di tengah dua anak kalimat itu ditambahin nende. Kalimatnya jadi seperti ini. 저는 노래는 잘 부르는데 춤을 잘 못 춥니다. 저는 saya 노래는 잘 pandai bernyanyi. Nende tetapi 춤을 잘 못 춥니다. Tidak pandai atau tidak bisa menari. Nah, terus kita lihat contoh lain. Di sini ada 동생은 키가 큰데 형은 키가 작아요. 동생은 adik 키가 tinggi. Ende niende tetapi 형은 kakak laki-laki 키가 작아요. Pendek. Tubuhnya pendek. Nah, ini kan merupakan dua hal yang dibandingkan ya. Nah, di sini bisa dilihat ini ada ke ya, kika ke. Itu merupakan kata sifat. Jadi pakainya niende. Karena di sini vokal, jadi cukup pakai bacim nien atau huruf n terus ada d. Kalau yang ini itu merupakan kata kerja, jadi pakainya nende. Terus berikutnya, 이 회사는 월급은 많은데 일이 힘들어요. 이 회사는 di perusahaan ini atau perusahaan ini 월급 gajinya banyak. Perusahaan ini gajinya banyak. Ende tetapi iri 힘들어요. Iri pekerjaan 힘들어요 melelahkan. Perusahaan ini gajinya banyak, tetapi pekerjaannya melelahkan. Terus kita lihat contoh yang ketiga. 이 옷은 값은 싼데 디자인이 별로예요. 이 옷은 baju ini 값은 harganya murah. Baju ini harganya murah. Tetapi 디자인이 desainnya atau rancangannya 별로예요. 별로예요 itu biasa aja. Nah, terus yang keempat itu ada T, artinya waktu ya. T itu waktu. Di sini diartikan selama. Jadi,
Jika ada dua hal yang berlangsung pada saat yang bersamaan, ende ataupun nende itu diartikan selama. Kita lihat contohnya. Di sini ada dua ya, dua kalimat seperti biasa. Kita lihat dulu. 요리를 합니다. plus 친구한테서 전화가 왔어요. 요리를 합니다 itu artinya memasak. 친구한테서 전화가 왔어요. 왔어요 datang, 전화 telepon, 친구한테서 dari teman. Nah, terus kalimatnya digabung. 요리를 하는데 친구한테서 전화가 왔어요. 요리를 memasak. Nende selama. Oh, maaf. Kalau yang ini diartikan dari belakang ya. Jadi 전화가 왔어요. Datang telepon atau bisa diartikan telepon masuk. Telepon masuk. 한테서 dari 친구 teman. Nende selama 요리를 memasak. Jadi ngertiinnya dari belakang ya. Kalau yang ini. Telepon masuk dari teman selama memasak. Terus kita lihat contoh lain. Yang pertama ada 주말에 집에서 쉬고 있는데 회사에서 전화가 왔어요. 전화가 왔어요. telepon masuk. 회사에서 dari perusahaan. Nende selama. 고is sedang. 쉬 istirahat. 집에서 di rumah. 주말에 pada akhir pekan atau pada weekend. Telepon masuk dari perusahaan selama sedang istirahat di rumah pada akhir pekan. Nah, ini kan dua hal yang berlangsung pada saat yang bersamaan. Lagi istirahat dan ada telepon masuk dari perusahaan. Sama kayak yang ini ya. Ini lagi masak tapi ada telepon masuk dari teman. Ini kan dua hal yang berlangsung pada saat yang bersamaan. Waktunya sama. Terus kita lihat contoh lain. 극장에서 영화를 보고 있는데 전화벨 소리가 났어요. 전화벨 소리가 났어요. Nah, ini artinya telepon berdering. 전화벨 sendiri artinya bel telepon. Sorry suara, nasoyo keluar. Suara bel telepon keluar. Itu kan maksudnya telepon berdering atau telepon berbunyi. Nende selama 고이 sedang menonton 영화 film 극장에서 di bioskop. Telepon berbunyi selama menonton film di bioskop. Terus contoh terakhir. 공장에서 일하고 있는데 사장님이 나를 불렀어요. 사장님이 direktur 불렀어요 telah memanggil saya, aku. Nah, ini merupakan kata ganti aku yang bentuknya semi informal ya. Jadi bukan yang formal. Kalau formal kan biasanya pakai co. Kalau yang informalnya itu Direktur telah memanggil aku. Nende selama Koi sedang Ira bekerja 공장에서 di pabrik. Direktur telah memanggilku selama sedang bekerja di pabrik. Nah, terus kita lanjut ke latihan soalnya. Segi 연습 latihan soal menulis. Nah, saya jelasin satu persatu. Saya jelasin dulu tata cara pengerjaan soalnya. Kalau yang 71.1, jadi nanti kalian pakai antara yang ini ya, ende ataupun nende. Jadi kalau nende itu nempelnya di kata kerja, sedangkan yang ini itu nempel di kata sifat. Kita lihat contohnya dulu. Contoh nomor 1 di sini ada 지금 점심 먹으러 갑니다. 같이
가시겠습니까? 지금 sekarang 갑니다. pergi로 untuk mau makan 점심 siang. 같이 가시겠습니까? 가시겠습니까? Akankah pergi gaji bersama? Nah, cara ngerjainnya nanti kalimat yang pertama itu misal ada nida atau oyo ayo itu dihilangkan ya, ini dihilangkan. Jadi kalau yang ini nidanya dihilangkan kan tinggal ka ya, ka, kada. Kada itu merupakan kata kerja. Jadi ka ini nanti ditempelin sama nende ya, sama nende. Jadi kalimatnya berubah jadi seperti ini. 지금 점심 먹으러 가는데 같이 가시겠습니까? Jadi pergi ro untuk mau makan 점심 siang. 지금 sekarang nende. Ini diartikan koma ya. 같이 가시겠습니까? Akankah pergi bersama? Pergi untuk makan siang sekarang. Akankah pergi bersama? Seperti itu. Nah, terus lanjut yang 71.2 ini juga sama ya. Jawabannya ini udah ada di dalam kurung. Nah, nanti yang pertama, kalimat yang pertama itu misal ada oyo ayo atau nida senida itu dihilangkan, caranya masih sama. Terus nanti dilihat itu merupakan kata sifat atau kata kerja. Kalau kata sifat berarti pakai yang niende untuk vokal, terus ada ende untuk konsonan. Tapi kalau merupakan kata kerja berarti pakai nende ya, nende. Kayak contoh nomor 1 di sini ada pertanyaan. 오늘 만날 수 있어요? 수 있어요? Apakah bisa? Mana bertemu 오늘 hari ini? Nah, di sini jawabannya ada 오늘은 바빠요 sama 내일 만납시다. Nah, kalian hilangkan yo-nya. Tinggal papa ya. Nah, papa ini kata kerja dasarnya adalah 바쁘다. Maaf, bukan kata kerja ya, tapi kata sifat. 바쁘다, sibuk. Nah, nanti jawabannya jadinya seperti ini. 오늘은 바쁜데 내일 만납시다. 오늘은 hari ini 바쁘, sibuk. Ande, jadi 내일 만납시다. Mari bertemu besok. Oke, sekian pembahasan bab 71 tentang en dan nende. 감사합니다.